Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anissa dengan NIM 1862150303 akan membahas latar belakang perlunya bimbingan dan konseling untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Bapak Abdul Rahman MPD. Sebelumnya kita ketahui dahulu apa sih artinya dari bimbingan dan konseling atau sering disingkat BK, di mana adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya dari memecahkan permasalahan yang dialaminya. Nah, jadi konselor itu sebagai yang mendengarkan, sedangkan konseli sebagai yang curhat nih. Ibaratkannya kalau di sekolah konselor itu adalah guru, sedangkan konseli adalah anak murid. Selanjutnya, urgensi pentingnya bimbingan dan konseling itu apa saja sih? Perlunya bimbingan dan konseling berdasarkan aspek psikologis apa ya? Nah, perlu banget nih karena bisa memberikan penjelasan bahwa individu itu perlu merupakan pribadi yang unik. Anak sekolah itu atau anak murid adalah pribadi yang unik nih, nggak sama nih, dan pasti punya perbedaan dengan teman-teman lainnya, dan pasti memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu. Seiring perkembangannya pasti adanya naik turun dengan tugas dan perkembangannya untuk mengetahui masalah yang dihadapi. Dan kita nih sebagai guru atau konselor, kita bisa memberikan pemahaman tentang masalah-masalah psikologis terhadap anak tersebut. Yang pertama nih, ada masalah perkembangan individu. Yang pertama adalah hasil proses belajar tergantung pada tingkat kematangan yang telah dicapai. Sedangkan yang kedua adalah setiap individu itu punya tempo perkembangan masing-masing. Kita nggak bisa samain anak yang A dengan B sama perkembangannya. Di sekolah, setiap anak pasti punya perkembangan yang sangat berbeda dengan teman-temannya. Faktor pembawaan dari lingkungan itu biasanya pengaruhnya sangat banyak terhadap proses perkembangan individu anak tersebut. Yang kedua ada lagi masalah perbedaan individu. Di sekolah itu kan dibentuk oleh lingkungan guru dan materi pelajaran yang sama, tapi hasilnya dari murid satu ke murid lainnya pasti berbeda. Ada siswa yang cepat, ada yang lambat, ada yang cerdas, dan mungkin malas dalam belajar. Nah, kenyataannya di sini menunjukkan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling sangat diperlukan. Jadi kita ingat bahwa yang menjadi tujuan pendidikan adalah perkembangan yang optimal, maksimal dari setiap murid. Maka masalah perbedaan individu perlu mendapatkan perhatian dalam pelayanan pendidikan di sekolahnya masing-masing. Yang ketiga ada masalah penyesuaian diri dan kelainan dari tingkah laku. Nah, jika masalah ini susah untuk dilakukan dan akan menimbulkan tingkah laku yang kurang ajar, misalkan dari sikap anak yang agresif atau rasa bandel menentang, kalau hal ini terus dilakukan oleh murid yang tingkah lakunya mengganggu murid lain maupun sekolah, maka di sini nih peranan bimbingan dan konseling sangat diperlukan di sekolah tersebut. Yang keempat yaitu masalah belajar secara psikologis. Belajar itu kan suatu proses yang memperoleh perubahan tingkah laku untuk mendapatkan pola respon yang baru. Yang diperlukan dalam interaksi secara lingkungan, secara efisien, misalkan dari antara guru dengan muridnya nih. Nah, ada pula perlunya bimbingan dan konseling berdasarkan aspek sosial kultural. Misalkan perkembangan dan perubahan sosial budaya sangat cepat terjadi dalam kehidupan manusia, terutama dengan adanya era globalisasi. Di sini perlunya bimbingan dan konseling berdasarkan aspek agama adalah pentingnya bimbingan terhadap setiap tantangan dimensi spiritualitas individu, misalkan dekadensi moral, budaya hedonistik, dan penyakit hati dari seseorang. Ada 3 hal pokok yang menjadi latar belakang perlunya bimbingan dan konseling dari segi pendidikan. Yang pertama, kita bisa lihat dari hakikat pendidikan sebagai suatu usaha dalam mengembangkan kepribadian siswa. Yang kedua yaitu pendidikan senantiasa berkembang secara dinamis. Sedangkan yang ketiga, pada hakikatnya guru memang mempunyai peranan yang tidak hanya sebagai pengajar. Kesimpulannya adalah perluasan program pendidikan yang menyebabkan anak bingung dan tidak mengerti tentang perkembangan program pendidikan, sehingga butuhnya bimbingan dalam menentukan pilihan sekolah ataupun jurusan. Misalkan ketika anak tersebut mau memasuki jenjang SMA atau SMK, untuk pengetahuan minat dan bakat anak tersebut atau dukungannya itu memerlukan konselor untuk mengetahuinya. Oke, baik, sekian materi presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.